Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kifari Aksan Farosa dari Teknik Sipil 18, NIM 181910301153. Saya akan mempresentasikan tentang studi kasus bersama teman saya Muhammad Ulul Mustaqfirin. Sebelum itu saya akan mempresentasikan tentang apa yaitu studi kasus. Studi kasus adalah suatu pendekatan untuk mempelajari, menerangkan atau menginterpretasikan suatu kasus dalam konteksnya secara natural tanpa adanya intervensi dari pihak luar. Studi kasus ini berusaha untuk menyoroti suatu keputusan atau seperangkat keputusan, seperti mengapa keputusan itu diambil, bagaimana diterapkan, dan apakah hasilnya. Kemudian saya akan mempresentasikan tentang konsep dasar dari studi kasus ini. Studi kasus ada dua konsep dasar yang mendasar dari studi kasus ini, dua alasan. Yang pertama, kasus berlaku apabila suatu pertanyaan bagaimana dan mengapa diajukan mengenai seperangkat peristiwa masa kini yang tidak dapat atau hampir tidak dapat dijangkau oleh pengendalian peneliti. Yang kedua, studi kasus merupakan salah satu metode atau strategi penelitian kualitatif yang muncul pada masa keemasan penelitian kualitatif yang bersifat spesifik, khusus, dan berskala lokal. Kemudian pemilihan kasus atau pembagian kasus, studi kasus dilihat dari tiga aspek, tiga macam studi kasus. Yang pertama ada intrinsic case study, yang kedua ada instrumen case study, dan yang ketiga ada collective case study. Dan saya akan menjelaskan juga apa itu intrinsic case study, collective case study, dan yang lainnya. Yang pertama saya akan menjelaskan intrinsic case study. Intrinsic case study dilakukan untuk memahami secara lebih baik tentang suatu kasus tertentu. Jika studi terhadap kasus ini karena peneliti ingin mengetahui secara intrinsik mengenai fenomena atau keteraturan atau kekhususan dari suatu kasus, bukan untuk alasan eksternal lainnya. Itulah maksud dari intrinsic case study. Kemudian saya akan jelaskan tentang instrumen case study. Instrumen case study merupakan studi terhadap kasus untuk alasan eksternal, bukan karena kita ingin mengetahui tentang hakikat kasus tersebut, tapi kasus hanya jadikan sebuah instrumen untuk memahami hal lain di luar kasus. Misalnya dalam membuktikan sebuah teori yang sebelumnya sudah ada. Nah, itu maksudnya dari instrumen case study. Kemudian yang terakhir ada collective case study. Collective case study dilakukan untuk menarik kesimpulan atau generalisasi terhadap fenomena atau populasi dari kasus-kasus tersebut. Dalam studi ini ingin membentuk sebuah teori berdasarkan persamaan dan keteraturan yang didapat dari setiap kasus yang diselidiki. Sekian presentasi saya. Untuk selanjutnya teman saya Muhammad Ulul Mustaqfirin akan menjelaskan lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mustaqfirin akan menjelaskan mengenai dua subbab, yaitu yang pertama mengenai model pengembangan analisis studi kasus, dan yang kedua yaitu metodologi dan proses studi kasus. Yang pertama, model pengembangan analisis studi kasus dibagi menjadi 4, yaitu studi kasus tunggal dengan single level analysis, merupakan studi kasus yang menyoroti perilaku individu atau kelompok individu dengan satu masalah penting.
Kemudian yang kedua, studi kasus tunggal dengan multi level analysis, yaitu studi kasus yang menyoroti perilaku individu atau kelompok individu dengan berbagai tingkatan masalah penting. Kemudian yang ketiga, studi kasus jamak dengan single level analysis, yaitu studi kasus yang menyoroti perilaku kehidupan dari kelompok individu dengan satu masalah penting. Yang keempat, yaitu studi kasus jamak dengan multi level analysis, merupakan studi kasus yang menyoroti perilaku kehidupan dari kelompok individu dengan berbagai tingkatan masalah penting. Kemudian yang kedua, metodologi dan proses studi. Di sini metodologi dan proses studi sendiri memiliki beberapa kaitan, yaitu 6 kaitan. Yang pertama terkait dengan hakikat dari kasus tersebut. Kemudian yang kedua, latar belakang atau sejarahnya kasus tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu setting fisik. Dan yang keempat mengenai konteks kasus. Yang kelima yaitu kasus-kasus lain sekitar kasus yang dipelajari tersebut. Yang keenam, informan atau pemberi informasi tentang keberadaan kasus tersebut. Jadi, seorang peneliti jika ingin meneliti sebuah kasus, pada umumnya harus mengumpulkan data tentang keenam aspek tersebut. Terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan. Bila ada kurang lebihnya dari kelompok kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.